Halo. Halo. Belum ada, belum. Selamat sore. Ketemu lagi di acara apa nih? Oh, acara apa kan? Acara apa nih? TGIF ya. TGIF. TGIF bareng alumni. Yes. Bareng alumni, bareng kita juga. Oke, sebentar. Ini ada. Kita ulangi lagi nggak, Kak? Enggak, semuanya. Kita connect dulu ya kan ya. Ini kita ulangi lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Dengan saya Andi di sini Dan saya Patra. Oke. Patra ya. Patra. Kita harus banyak ketawa ini teman-teman ya, karena Supaya tetap sehat, ya minumnya terjaga ya. Dan narasumber kita juga seru hari ini. Ada Kak Patrick Junior Piri. Ini adalah alumni Fakultas Teologi. Nanti tepatnya biar sharing sendiri Pak Patrick tentang apa aja pengalaman dan beberapa hal yang mungkin juga teman-teman bisa menanyakan nanti ya. Kita tunggu bergabungnya Kak Patrick. Yang jelas seru seperti di advertorial. Seperti di advertorial. Halo Kak Patrick. Suka suaranya tetap terdengar ya? Coba deh. Oke, kita masih connect nih untuk Kak Patrick. Sambil saya menyapa Bapak yang sudah masuk nih. Ada Kak Monica Bella gitu. Halo. Siapa lagi Kak Patra? Kak Sufia. Ya, ada Fandi Patimara. Risalang, ada Risalang Mak. Susah sekali namanya. Oke, sambil kita ngonek nih ke Mas Patrick. Kita panggilnya apa ya nanti ya? Nah, siapa? Kita coba seberkenannya Iya. Bapak Patrick ya. Kita apa lagi? Udah yang tadi? Sudah, Mas? Iya. Sudah ada yang tanya, Mas. Gimana pertanyaannya? Langsung gabung ada yang langsung tanya. Pertanyaannya. Kak mau tanya ya dari Fandi Patimara. Sumbangan Fakultas Kedokteran itu adalah DPP yang 25 ya. Ini meskipun kita ngobrol dengan Oh, Pak. teologi, tetap bisa kita bantu ya. Iya. Betul jawabannya? Ya, Ya, betul. DPP adalah dana pengembangan fungsional pendidikan ya. Jadi seperti uang gitu. Itu memang normatif 250 juta. Jadi itu akan dibayarkan sekaligus di awal sebelum perkuliahan. Ya. Nah, Kak Patrick sudah Begitu ya tadi. Tadi yang sudah selesai belum, Pak? Tanya tadi. boleh Pak sambung jawabannya. Kira-kira begitu ya tadi Fandi Patimara yang tanya tentang kedokteran. Ya, Buat teman-teman kalau mau tanya, boleh nanti sambil chat, langsung chat aja kalau mau tanya. Mungkin nanti tanya Patrick. Oi. Selamat sore. Sore, iya, betul. Selamat sore, Mas. suara kita jelas nggak? Suaranya terdengar ya, Kak Patrick ya? Iya, kedengeran, Mas. Saya atur dulu ya. Masker nih. Iya, aku nggak pakai masker nggak apa-apa toh, jauh kan kita. Nggak apa-apa. Kita di sini protokol kesehatan ya, Kak Patrick. Soalnya parah kalau nggak pakai masker, Pak Patra. Saya. Gimana kabar? Kita panggil Pak Kak atau Bro? Apa ya? Patrick aja nggak apa-apa sih, Mas. Biasa aja. Patrick nggak apa-apa. Gimana? Sebentar ya. Iya. Audionya kurang. Dari saya atau dari Mas Andinya yang kurang terdengar? Ya, sip. Oke. Cukup jelas. Gimana kabar Pak Patrick sore ini? Puji Tuhan, kabar baik. Mas Andi gimana kabarnya? Sampingnya siapa namanya, Mas? Saya Patra, Mas Patrick. Mas Patra. Patra. Patra ya? Patra.
Salam Oke. kenal Mas Patrick. Salam kenal Mas Patrick. Ya, ini maksud dari agenda ini Pak Patrick. Jadi kita dalam periode promosi juga Ya. kita punya satu agenda yang namanya TGIF. Kita ngobrol-ngobrol dengan alumni berbagai prodi yang ada di sini. Tujuannya agar adik-adik calon-calon mahasiswa baru bisa tahu nih, atau paling tidak bisa mengulik apa aja sih nanti yang mungkin kita hadapi selama masa pendidikan ataupun tentang dinamikanya dan sebagainya gitu. Jadi maksud dari TGIF dengan segala keterbatasan kita tetap akan coba menyapa adik-adik calon mahasiswa. Dan mahasiswa. Ya. Tiba-tiba kita ngomong kayak gitu Dan ya. sore ini memang spesial teologi ya. Yes. Ya. Ya. Oke. Kita mau cerita atau mau sapa dulu? Mau menyapa boleh sih. Mas. Boleh sapa Kita dulu Mas. sapa yang muda dulu ya, Kak Patrick ya. Ya. Ini ada Gabriel, ada Yusuf Sirukaban, Natalia Fania, ada Jessica, oke, Jessica, ada Gabriela juga Tui. Oke, selamat sore semua teman-teman yang sudah bergabung. Halo teman-teman. Halo. Kayaknya walaupun kita bukan secara langsung, kita semua dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan ya. Amin. Amin. Ya, amin. Karena kondisi kayak gini berkepanjangan nggak asik juga ya. Kenapa? Kondisi kayak gini berkepanjangan nggak asik juga nih. Iya. Sayangnya kami juga di sini gereja juga tertutup buat jemaat. Sedih juga sih kalau khotbah di depan kamera terus kan. Kalau kita nyapa, apalagi kalau rekaman kayak nggak ada yang bales nyapa shalom gitu kan, jadi aduh. Pagi waktu, iya, kalau pandemi Mas yang rada-rada benar-benar kayak mau nangis aja di atas mimbar kan. Yang kita tadinya khotbah depan jemaat, tiba-tiba tinggal bangku kosong dari atas mimbar kita khotbah gitu. Jadi berasa banget sampai sekarang sebenarnya. Sedih. Kak Patrick sekarang posisi di Palembang ya? Betul, di Palembang. Bang. Betul ya. Oke. Jadi kita akan coba mulai kulik-kulik Boleh? Ya, narasumber kita. Pertanyaan pertama apa kira-kira? Pertanyaan pertama apa Mas tadi? Dekan aku nih, kayaknya susah tanyanya ya. Iya, tiba-tiba catatan saya kok berubah ya. Langsung auranya beda ya. Jadi ini mungkin buat adik-adik juga yang akan nanti entah itu terpanggil untuk sebagai pelayanan maksudnya di dunia pelayanan sebagai pendeta ataupun mungkin terlibat dalam kegiatan sosial. Ya, itu bagaimana dulu Kak Patrick terbentuk ataupun terpanggil untuk akhirnya memilih di Fakultas Teologi? Atau Gimana? saya ulang pertanyaannya? Oke. Gimana awalnya Kak Patrick terpanggil untuk memilih Fakultas Teologi? Ini Kalau waktu 30 menit untuk menjelaskan. Langsung. ini sebenarnya panjang ya, Mas. Bisa berepisode-episode, ini bisa sampai nangis-nangisan juga. Tapi yang pasti kerinduan saya untuk masuk sekolah teologi sebenarnya ada agak-agak berubah sih sebenarnya. Dari waktu pertama mau masuk sampai pada waktu semenjak saya kuliah dan benar-benar memutuskan untuk iyalah saya jadi pendeta lah gitu. Karena sebenarnya mau jadi pendeta ini kan cita-cita dari kecil Mas. Nah, terus ada kerinduan, ada kasus khusus lah pokoknya saya pengen jadi pendeta. Waktu saya sekolah teologi itu ada banyak hal yang saya pelajari tentang kasih, pengampunan dan lain sebagainya. Jadi lebih mantap lagi lah bisa dibilang panggilannya. Jadi yang tadinya tujuan awal untuk saya jadi pendeta tuh ada satu dan itu berubah. Jadi tinggal istilahnya tuh pengen ungkapan syukur lah. Saya memberi diri bagi Tuhan gitu. Jadi serius aja pengen sekolah teologi. Nah kalau ditanya kenapa UKDW, alasannya sih waktu itu cuma dua Mas. Yang pertama rekomendasi dari pendeta saya. Kemudian yang kedua saya gereja di GPIB. Nah GPIB itu merekomendasikan 4 sekolah teologi. Duta Wacana Jogja, saya bikin nomor 1 ya. Duta Wacana Jogja, Satya Wacana Salatiga, kemudian yang ketiga STT Jakarta, yang keempat Intim di Makassar.
Jadi itu juga alasan utama kenapa saya pilih Duta Wacana. Gitu. Oh, oke, iya. Cita-cita dari kecil. Cita-cita dari kecil. Dari kecil. Oh, iya. Mulia sekali kata Pak. Saya kalau waktu kecil tuh kan kalau ngeliat pendeta di atas mimbar dengan jubah putih kan kayak ngeliat, wah, keren gitu Mas. Terus dulu kan sering, apa ya, kalau kita nonton TV tuh ada pendeta berdoa, terus jemaat sakit jadi sembuh. Pokoknya gambar yang buat saya tertarik pengen jadi pendeta gitu. Nah, terus ada satu kasus. Iya, iya. Terus tadi saya berpikir, kenapa saya nggak jadi pendeta, kemudian saya berdoa sehingga pergumulan bisa selesai gitu sih Mas. Dulunya. Oh iya. 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 Sebelum saya beralih ke, ya sudahlah jadi pendeta untuk ungkapan syukur lah. Panggilan. Untuk panggilan itu macam-macam. Macam-macam Mas. Kalau orang bilang biasanya panggilan itu berangkat dari keprihatinan sih masing-masing. Tapi prihatin masing-masing orang kan beda-beda tuh. Iya. Terus dalam proses perkuliahan kan juga, proses panggilan kan juga bisa berubah. Bisa ada yang nggak jadi pendeta, bisa jadi guru. Yang tadi Mas bilang kerja di bidang sosial. Ada yang memutuskan nggak jadi sama sekali karena merasa, apa ya, bukan tempatnya dan lain sebagainya. Nah, ini sekarang selama menempuh studi ya di UKDW, kira-kira tadi dari 4 yang menjadi rekomendasi, pilihan Pak Patrick ini nomor 1 UKDW. Nah, selama menempuh ini benar-benar nih, Nomor 1. ternyata pilihan gue kan Jakarta kan pilihan gue bener gitu. Siap gitu misalnya. Gimana Pak Patrick Parker? Patrick Piri. Kenapa pilih UKDW, Mas? Ya. Kalau awalnya saya pilih UKDW itu yang pertama tadi ya, karena rekomendasi dari pendeta, karena pendeta juga alumni, Ibu Pendeta Marjir Rehana Duwana, alumni. Waktu itu beliau jadi ketua majelis jemaat di gereja saya di GPB Horeb Cilitan Jakarta Timur. Nah kemudian saya bosan juga Mas di Jakarta. Dari kecil kan, TK, SD, SMP, SMA Jakarta. Nah kalau mau pilih SD Jakarta lagi, aduh, kayak sudah bosan aja, suasananya gini-gini aja toh. Terus dengar juga cerita di Jogja, enak loh buat anak rantau, banyak temennya, bakal banyak kenalan. Karena dari berbagai macam latar belakang pelajar ada di Jogja kan, makanya Jogja kan disebut kota pelajar toh. Biaya hidup juga murah Mas. Tahu sendiri lah, pengennya murah-murah toh, jajan yang lain tuh bisa. Terus apa lagi ya? Itu sih rekomendasi sih, 4 rekomendasi GPIB. Dan saya pilih waktu itu jatuh pilihan saya ke Duta Wacana. Informasi penting, saya juga nggak daftar di tempat lain, nggak ada prodi lain yang saya pilih, cuma teologi Duta Wacana sih waktu itu. Luar biasa. Itu udah mantep banget. Panggilan Gitu. Mungkin kita flashback nih. Dulu Yo. Kak Patrick selama kuliah di UKDW, mungkin boleh ceritain ya Mas Andi ya, ceritain selama di UKDW Kak Patrick di Fakultas Teologi, misalnya kuliahnya seperti apa, terus mungkin suasana, mungkin kehidupan waktu Kak Patrick kuliah di Jogja seperti apa, deh mungkin bisa ceritain ke teman-teman semua. Yo, ini informasi buat teman-teman. Jadi waktu kita pilih sekolah teologi itu kita diwajibkan hidup di asrama Mas, selama 2 tahun. Oh. Jadi misalnya saya kan angkatan 2013 ya. Waktu saya masuk asrama di 2013, ada kakak tingkat angkatan 2012. Gitu. Jadi kami tinggal tuh memang cowok cewek sih satu angkatan, kami 60 orang, cowok cewek tapi bisa gedung. Gedung laki-laki, gedung perempuan, tapi gedung di bawah itu khusus untuk bersama. Ada lobi, ruang dapur, ruang makan, ruang TV, tempat bermain, lapangan, ruang belajar, kapel, itu bisa dipakai kita semua gitu. Dan ada 2 angkatan di sana. Jadi waktu saya masuk 2013 ada angkatan 2012. Nanti ketika saya naik angkatan, saya 2013 saya jadi kakak tingkat, 2014 masuk. Gitu. Jadi 2 tahun kita masa asrama sebagai adik tingkat dan sebagai kakak tingkat.
Nah, itu perubahan hidup tuh berubah drastis, Mas. Mungkin baik buat sebagian orang ya. Oh, buat saya sih udah biasa aja sih gitu. Kayak contohnya apa? Kita cuci baju sendiri, setrika baju sendiri, pokoknya self service lah. Ada ibu dapur siapin makan untuk 3 kali sehari, untuk sarapan, makan siang, makan malam, tapi segala sesuatu kita siapin sendiri, ambil sendiri, di meja makan kita makan, selesai itu kita cuci sendiri. Gitu. Terus ada kegiatan-kegiatan asrama yang kegiatannya sifatnya kebersamaan, kayak doa bersama, apalagi ya, kerja kelompok dan lain sebagainya gitu sih, Mas. Kegiatan asramanya sih yang terjadwal sih hanya sedikit ya. Paling cuma latihan paduan suara, nanti kita sama-sama satu angkatan. Tapi yang pasti kita di asrama itu nggak terikat dengan jadwal sih, kecuali perkuliahan ya. Nanti kuliahnya juga beda sendiri tiap-tiap angkatan. Tapi kita walaupun asrama itu agak sedikit jauh dari kampus, ada bis yang disediakan. Bis baik untuk berangkat dan juga untuk kembali pulang ke asrama. Dan itu dijadwalin. Biasanya kan satu angkatan jadwal masih sama tuh, Mas. Jadi berangkatnya jam berapa kita bareng-bareng gitu. Kita udah saling umumin, bis datang jam sekian ya. Nanti pulangnya juga bareng-bareng di asrama. Jadi intinya apa ya? Dalam satu angkatan tuh berasa banget kebersamaannya, kekeluarganya tuh berasa banget. Gitu Pak Pantra. Ya, kita juga mungkin sambil ceritain ke teman-teman ya bahwa untuk Fakultas Teologi per tahun akademik 21-22 ini menjadi filsafat keilahian. Filsafat keilahian. Filsafat keilahian mungkin dengan kurikulum yang berbeda juga. Nah, kurikulum yang berbeda. Nanti pada saat masa perkuliahan pun 2 tahun pertama seperti yang diceritakan Pak Patrick tadi akan ada kehidupan di asrama ya, atau wajib tinggal di asrama. Tapi nggak perlu khawatir karena itu ada feeder busnya. Iya. Yeah. Nah, pada saat tentunya kehidupan di asrama juga mempengaruhi dari dinamika di mahasiswa tersebut ya, karena ada kehidupan bersama seperti yang tadi diceritakan, kemudian self service katanya. Iya. Ya, itu menjadi salah satu bentuk apa istilahnya? Pendidikan atau pendidikan karakter. Iya, pembentukan karakter ya, maksudnya lebih mandiri kita. Lebih mandiri, lebih peka dengan lingkungan, lebih lebih peka dengan kebutuhan bersama gitu. Karena kan intinya kebersamaan tapi juga mandiri untuk ngurus diri sendiri gitu. Itu sih yang saya dapetin di asrama ya. Gitu. Karena nanti kalian masuk asrama bukan satu kamar satu anak, tapi satu kamar tuh empat orang, Mas. Jadi isinya tuh 2 kakak tingkat, 2 adik tingkat. Gitu. Jadi kalau saya masuk angkatan 2013, ada 2 kakak kamar saya 2012. Waktu saya jadi kakak kamar 2013, ada 2 adik kamar saya 2014. Jadi kebersamaannya tuh berasa banget. Gak cuma antar angkatan, tapi nggak cuma sesama angkatan, tapi juga antar angkatan, satu kamar, satu lantai, dan lain sebagainya. Gitu Mas Andi, Mas Pantra. Oke, tadi Kak Patrick sudah jelasin ya, kehidupan di asrama seperti apa. Sekarang Kak Patrick, dulu waktu kuliah deh, Kak Patrick kuliah teologi semacam apa? Pengalaman waktu kuliah di... Boleh diulang gimana? Tadi udah nyeritain nih Kak Patrick kehidupan di asrama seperti apa sama teologi. Kalau sekarang waktu kuliah teologinya nih Kak Patrick di UKADW. Bisa cerita ke teman-teman semua mungkin yang sekarang nih yang nonton mungkin tertarik juga masuk ke filsafat keilahian. Filsafat keilahian. Maksudnya apa aja yang saya pelajari di kampus, kegiatan dan lain sebagainya nih Mas? Kalau kegiatan di kampus sih ada banyak ya. Saya justru nyesel ada banyak juga yang saya nggak cukup aktif di kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Kayak contohnya paduan suara angkatan, terus tim ibadah dan lain sebagainya. Yang sebenarnya kalau saya ikut tuh jadi penting untuk pembekalan kita sebagai kalau kita memang benar-benar mau jadi pendeta gitu. Ada banyak fasilitas yang Duta Wacana sediakan terkhusus untuk anak-anak teologi supaya kita
terbiasa belajar dalam pelayanan. Tapi kalau untuk perkuliahan, hal-hal yang umum mungkin yang bisa saya jelaskan, ya pada dasarnya sekolah teologi sih, Mas. Sejarah filsafat, sejarah gereja-gereja, sejarah apa ya, segala sesuatu yang ada untuk kita boleh pahami Alkitab lah. Kayak contohnya nih, kalau misalnya saya mau belajar saya mau tafsir surat Paulus nih, supaya saya bisa benar-benar tepat menafsirkan, kan saya harus tahu konteksnya tuh. Sejarahnya pada saat itu seperti apa, surat ini disampaikan kepada siapa penulisnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke ilmu tafsirnya sih yang lebih kita pelajari dulu. Sama kemudian nanti ada nggak cuma pelayanan juga, terkhusus dalam ilmu homiletika, berkhotbah. Itu penting tuh, Mas. Nah, yang jadi apa ya? Yang buat saya jadi lebih mudah untuk belajar tentang homiletika, di Jogja kebetulan ada banyak gereja-gereja yang memang terbiasa untuk menerima memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk boleh terlibat dalam pelayanan firman. Jadi kalau kita kirim surat, kita mau izin mau khotbah misalnya, itu rata-rata banyak gereja-gereja yang memperbolehkan gitu, Mas. Jadi saya mau gali pengalaman juga banyak, gampang gitu kan. Itu homiletika. Kemudian juga ada belajar tentang ilmu pastoral, kita ngobrol sama orang, kita coba dengarkan permasalahan dan lain sebagainya. Terus kemudian apalagi ya, macam-macam sih, Mas. Psikologi, belajar bahasa juga, Ibrani, Yunani, itu juga untuk ilmu tafsirnya. Terus apalagi ya, wah banyak, Mas Andi. Mungkin kalau Mas Andi bisa konteksnya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi bisa saya jelaskan. Gitu. Pokoknya dulu waktu saya di Duta Wacana, yang saya tadi bilang ya, Duta Wacana kan banyak kasih fasilitas mahasiswa untuk belajar ya. Kayak salah satu contohnya tuh saya kerja di admisi promosi juga dulu. Tujuannya sih waktu itu simpel aja, pengen ngisi waktu luang, tunggu saya bisa majuin skripsi waktu itu ya, Mas Andi ya. Cuma waktu saya masuk di PMB UKDW, kok jadi kayak saya dapat ilmu khotbah juga. Istilahnya kan saya belajar untuk ngomong di depan banyak orang gitu, Mas. Masuk dari satu kelas ke kelas lain, saya terima tamu, saya daftarin segala macam, saya belajar berkas, yang kemudian juga jadi berguna untuk saya belajar berkas juga di gereja, ternyata pemberkasan di kantor gereja. Wah, banyak Mas Andi. Jadi padahal nggak mau saya ceritain. Jadi Kang Patrick dulu sempat bergabung dengan tim promosi kita ya, sebagai student staff juga. Akhirnya ini salah satu juga yang membuka. Agak putus-putus. Oh iya, coba saya coba dicat ya. Koneksi Pak Patrick kelihatannya. Sudah dengar? Bentar, putus-putus tadi, Mas. Ya, udah. Tadi macet, Mas. Sorry. Pak Patrick dulu pada saat kuliah memang sempat bergabung di promosi. Ya, tadi sempat sedikit cerita tentang pengalamannya ya. Dan memang pada saat itu kita sering, ya nggak kalau pas ada waktu kita ngobrol. Dan salah satu itu yang membuka wawasan teman-teman juga selain saya, bahwa ternyata belajar teologi itu nggak melulu kayak misalnya teologi. Aduh, alkitabiah banget ya. Ternyata enggak. Bahkan Pak Patrick ini tidak mencerminkan. Enggak. Maksudnya kalau dulu fun banget gitu. Okay. Fun banget, terus seneng dengan apa ya, karakter-karakter Marvel gitu kalau nggak salah ya. Nah, jadi enggak, ternyata tidak seperti konteks yang kita bayangkan. Maksudnya nggak terlalu serius banget ya, Kak ya? Iya. Bahkan fun. Iya, ternyata sangat fun. Apalagi mungkin dari TK sampai SMA Pak Patrick itu Jakarta, jadi ceritanya tentang pendekatan ceritanya juga asik gitu. Kalau nggak salah juga dulu pelajari tentang LGBT Pak Patrick ya. Iya, betul. Penelitian gitu ya. Iya. Itu ternyata konteksnya sangat luas. Jadi belajarnya memang nggak cuma tentang Alkitabiah ya, Mas, tapi bagaimana kita
merespon apa ya isu-isu sosial. Kayak misalnya intoleransi waktu itu lagi gembor-gembornya tuh intoleransi waktu itu. Sampai ada kelas tentang ini nih, dialog agama-agama. Jadi kami kadang juga ada pertemuan, ada diskusi dengan teman-teman di UIN, terus teman-teman di Sanata Dharma yang Katolik ya Mas ya. Terus kemudian kita juga kunjungan ke tempat-tempat ibadah, istilahnya untuk diskusi sih, untuk apa ya, sekalian juga berkaca bagaimana sudut pandang mereka tentang kekristenan. Itu kan juga bagian dari pembelajaran. Kemudian kalau kasus LGBT kita berusaha untuk belajar tentang mereka, memahami apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, supaya apa? Supaya nanti ketika kita di jemaat, ketika ada anggota jemaat kami yang mungkin juga LGBT, itu yang muncul tuh bukan penghakiman, bukan pembatasan pelayanan dan lain sebagainya gitu, tapi juga melihat mereka sebagai mananya sama-sama umat Tuhan gitu, Mas. Oke. Menarik ya tadi ya. Iya. Menarik. Waktu kemarin waktu kelas LGBT tuh serunya tuh teman-teman LGBT juga bahkan diundang ke kelas. Jadi kita benar-benar diskusi bareng mereka. Coba mengenal lah. Apa sih yang mereka alami, apa sih yang mereka rasakan, pergumulan mereka apa sih. Terus kemudian ada nggak sih tindakan-tindakan mungkin bullying dan lain sebagainya. Dan apa nih mungkin yang bisa dilakukan gereja untuk mereka jika mereka adalah anggota daripada gereja gitu. Kan jadi tantangan nanti saya Mas, kalau jadi pendeta. Kalau ada jemaat saya yang LGBT, kemudian justru dia dapat perlakuan yang tidak baik dari jemaat, langkah apa yang harus saya ambil gitu? Atau apa yang saya harus lakukan untuk jemaat supaya tidak melakukan hal yang seperti demikian pada orang-orang LGBT gitu. Seru, pokoknya belajar tentang sekolah teologi itu seru banget. Mungkin waktu kita mau daftar atau mungkin saya dulu waktu masuk asrama tuh serem pokoknya. Ada jam harus di kamar jam berapa lah, entah makanannya mungkin nggak enak, atau mungkin ada jadwal-jadwal yang justru bikin kita nggak bisa main, justru kita malah diberi kesempatan untuk sebebas-bebasnya belajar, cari pengalaman, karena dalam pembelajaran dan pengalaman itu ada proses panggilan itu sendiri. Untuk melihat pendeta bukan jalan hidupku gitu. Tapi kalau kita cuma berdiam kabar dan lain sebagainya, justru menurut saya pendeta nggak seperti demikian toh, gitu Mas Andi. Ya Kak, pendeta sudah menyerap nilai-nilai kehidupan. Yo. Iya. Dan menularkan tentang wacana bahwa teologi itu fun juga untuk dipelajari, menarik. Iya, menarik. Konteksnya, maksudnya tetap ada sejarah, tapi ada juga konteks aktualnya ya kan. Iya. Pendekatan. Kita coba sapa Kak. Oh boleh. Kita menyapa yang mungkin baru saja bergabung. Ya ada. Oke, wah ada Kak Veronica Tiara. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada pertanyaan sih Kak. Teman-teman kalau mungkin mau bertanya, boleh langsung bertanya dengan Kak Patrick. Mungkin sekarang teman-teman yang mungkin ini saya mau tertarik masuk ke teologi atau filsafat keilmuan, silakan nanti mau ada Kak Patrick sebagai alumni, kan langsung ada yang ditanyakan, boleh langsung chat aja, Kak Pak. Ya. Oke, tadi ada ini Kak Nana Steviana, ya. Ada siapa lagi nih? Banyak nih yang sudah bergabung ya. Yusuf Tetsuya, ada Kristo. Gak ada pertanyaan, Kak. Gak ada pertanyaan sih Kak Andi. Kita yang bingung bertanya. Nah, kalau Pak Patrick, yuk Mas, dengan sejauh ini, misalnya tahapannya nih, dari dulu cita-cita, kemudian setelah berhasil studi, entah itu sesuai dengan cita-cita atau agak belok, atau sesuai ekspektasi atau enggak, tapi ada dinamikanya. Nah, untuk ke depan ini rencananya apa nih kurang lebih? Untuk ke depan ini, jadi kehidupan. Kalau untuk ke depan ini saya mesti jalanin proses pendeta, Mas. Vikaris namanya. Jadi waktu saya lulus S1, oh iya, nanti ingetin saya juga ya Mas untuk jelasin waktu saya
seminari ya, karena waktu saya lulus S1 saya masih masuk seminari lagi toh. Iya. Jadi setelah saya lulus seminari, saya memang prosesnya kalau gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat tuh kami harus menjalani proses vikaris selama 2 tahun. 2 tahun di 2 jemaat yang berbeda. Jadi waktu tahun pertama saya kemarin di Belitung, di GPIB Immanuel Tanjung Pandan, ini tahun saya kedua di GPIB Peniel Palembang. Kalau proses saya lancar, kalau Tuhan berkenan, saya pentabisan di sini. Jadi kalau mau tanya prosesnya apa, ini yang proses yang lagi saya jalani, kependetaan ini, vikaris tahun kedua. Jadi kalau Tuhan berkenan, mungkin Agustus November pentabisan, baru nanti ada tugas perutusan lagi, di mana saya ditempatkan. Dan itu semua dari sinode, karena saya terikat dengan sinode, Mas. Gitu, Mas Andi. Jadi teman-teman lulus S1 Teologi, kami, anak-anak yang memang benar-benar berfokus ingin jadi pendeta, diwajibkan untuk ambil kelas seminarium. Kalau kurikulum yang dulu digabung, Mas Andi. Jadi kita kuliah, baru ada praktek namanya stase. Setelah stase itu kita baru bikin skripsi, sidang, baru lulus. Kalau sekarang dipisah. Jadi saya S1, skripsi saya selesai, lulus S1, baru saya ambil lagi seminari. Itu 1 tahun. 6 bulan saya kuliah lagi. Dan ini memang kuliah 6 bulan ini yang khusus untuk pelayanan kejemaatan lah, pastoral, pembangunan jemaat, apalagi etika profesi dan lain sebagainya. Baru setelah itu saya nanti 6 bulan saya praktek. Nah inilah kerjasama dari kampus dengan gereja kita masing-masing. Jadi kampus nanti yang kirim surat ke GKI misalnya. Jadi anak GKI disebar kemana selama 6 bulan mereka praktek. Saya GPIB waktu itu dapat di Immanuel Samarinda, Kalimantan Timur. 6 bulan kita berproses, seminari nanti dapat ini lagi, dapat sertifikat lagi, sertifikat seminarium gitu Mas. Nah sertifikat itulah yang saya pakai bersama dengan ijazah S1 saya untuk mendaftar ke GPIB. Jadi saya, walaupun saya terdaftar mahasiswa GPIB, setelah saya lulus, saya lamar lagi Mas ke GPIB sebagai vikaris. Nah, 2 tahun proses vikaris, barulah saya jadi pendeta. Kalau Tuhan berkenan. Gitu Mas Andi. Ya, kita doakan sama ya. Acara Iyo. Panjang prosesnya. Gimana? Panjang prosesnya Mas. Oh iya. Tapi asik. Untuk sampai di jenjang itu ya. Jadi jenjangnya cukup panjang. Iya. Untuk ya. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Iya, atau malu-malu nih? Belum ada yang bertanya sih. Ada yang baru bergabung aja nih, ada banyak sudah bergabung dari kita. Ada Marta, hai Marta, ada M Libra, ada Mat Manuru, ada siapa lagi nih? Bang Brau. Oke, selamat sore buat teman-teman semua yang baru bergabung. Halo teman-teman yang baru bergabung. Mari kalau ada yang penasaran atau yang udah nggak sabar pengen daftar teologi, ada yang mau ditanya-tanyain boleh. Iya. Aja deh bocoran kan saya kasihkan. Oke. Gimana? Kak Patrick, mungkin tadi banyak cerita nih ya. Iya Mas. Kalau saya mungkin dulu Kak Patrick nih, saya mungkin buat apa ya, bisa sharing ke teman-teman semua. Dulu waktu Kak Patrick pertama kali masuk ke dunia teologi dulu ya, teologi, terus tadi juga belajar nggak cuma tentang ini ya, Kak, Alkitab segala macam, juga tadi juga kehidupan sosial gitu. Apa itu yang membuat pribadi atau membentuk karakter Kak Patrick yang sekarang, yang sampai detik ini? Waduh, pembentukan karakter saya Mas ya, lebih ke ya tadi saya bilang sih Mas, proses sih ya. Menjalin relasi dengan orang lain. Saya ngobrol sama Mas Andi itu juga kadang bisa ngerubah karakter saya loh. Bukan ngerubah karakter ya, sudut pandang ya. Misalnya saya waktu kerja di admisi atau kerja di admisi, saya masuk di sekolah teologi itu ada peraturan kita nggak boleh pakai kaos ya Mas Andi ya? Ya.
Nggak boleh kaosan, nggak boleh celana pendek, nggak boleh pakai sendal. Sebisa mungkin tuh kita sopan gitu loh. Ini salah satu contoh kecil lah Mas, Mas Pantra. Dan sekarang saya jadi terbiasa Mas, walaupun saya ke kantor, walaupun mungkin nggak ada jemaat atau nggak terima tamu misalnya, itu jadi kebiasaan. Tapi kebiasaan itu bukan supaya saya terlihat rapi, tapi bagaimana saya melihat bahwa cara berpakaian saya itu adalah cara saya bentuk bentuk saya untuk menghargai orang lain gitu. Bisa tangkap Mas ya? Jadi kalau ketemu orang tuh nggak sembarangan pakai kaos, celana pendek lain sebagainya. Walaupun cuma sebentar, sebisa mungkin ya baju rapi. Artinya saya menghargai orang tersebut. Itu kan dari kebiasaan berkuliah juga, dari ngobrol-ngobrol juga. Ya kalau Mas bilang pembentukan karakter dari mana ya, proses pembelajaran itu sendiri sih Mas. Proses belajar, tukar pikiran juga sama. Oke, Mm-mm. menarik ya. Menarik. Menarik. Ada pertanyaan. Oh, ada yang bertanya nih, Kak Petri. Mm-mm. Oke, ada Jessiva yang pertama nih. Shalom Kak, halo Shalom Jessiva. Tolong. Gimana cara daftarnya? Wah, ini daftar apa ini? Gimana cara daftarnya? Kak Patrick bisa jawab. Waduh, jadi inget aku sama yang ini. Masa daftar apa ini? Biologi atau? Kita coba dulu, mungkin akan jelasin semua Betul. pendaftaran, Oke. tapi singkat-singkat aja ya. Nah, kita sebenarnya ada 2 jenis seleksi. Seleksi. Ini yang umum tapi ya. pendaftaran. Iya. Oke, pendaftaran kita melalui online ya. Online. Jessica. Jadi kita melalui online. Jessica bisa mendaftar secara online di portal kami pmb.ukdw.ac.id. Saya ulangi ya, pmb.ukdw.ac.id. Silakan melakukan jadi pendaftaran sendiri atau join dulu, melakukan dengan Membuat akun ya. buat akun. Silakan nanti pilih di situ ada prodi-prodi, kita ada 10 prodi. Ada 10 prodi. Nah, tentunya kita akan coba jawab kalau biologi ya. Ya. Filsafat kilah ya. Filsafat. Itu memang harus melalui seleksi. Ada di seleksi tesnya. Itu ada 3 gelombang totalnya. Nah, nanti Jessica bisa lihat mau ikut gelombang 1, 2, atau 3 itu kalau nggak salah Juni dan Juni, yes. Kita mulai Juni ya. Kemudian ada jenis seleksinya apa aja, ada TPA, yang jelas seleksi raport dulu ya. Kemudian ada tes potensi akademik, kemudian ada wawancara, ada bahasa Inggris, tes bahasa Inggris, kurang lebih seperti itu. Nah, Kak Patrick, untuk kita seleksinya juga berbeda 2 tahun ini. Oh iya. Masa pandemi ini jadi online. Online. Kalau dulu seru ya, pada saat terlibat. Terus antrinya tuh sampai panjang Mas. Ada antri tes kesehatan dan sebagainya. Aduh. Ya, saya ingat Patrick sampai saya jadi cerita. Pertama nggak bisa berhenti. Suruh buka baju waktu itu Mas Pantra. Dicek ada bekas tato. Bahkan tanda lahir saya di sini dibilang ini bekas tato ya? Enggak Pak. Ada cari ada bekas tindik atau enggak. Oh. Ya. Kadang saya sampai kadang yang nunggu paling lama tuh waktu tes urin tuh, aduh, lama sekali saya harus ke kamar mandi nih, nggak bisa-bisa saya yang belakangan nih, karena nggak dapet dapet. Iya. Oke, tadi kira-kira begitu ya, Jessica ya. Kamu bisa langsung daftar nih secara online. Tadi yang sudah dijelaskan Mas Andi melalui online pmb.ukdw.ac.id. Silahkan langsung daftar secara online. Atau kalau kurang jelas bisa tanya ya bisa ke IG kita atau ke WA online kita. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Petri, ada juga nih dari Mat Manurung. Izin bertanya tentang tesnya. Oke. Dulu katanya ada tes wawancara bahasa Inggris. Apakah tes wawancaranya bahasa Inggris? Oh, kita ulang ya. Oke. Dulu katanya ada tes wawancara bahasa Inggris. Apakah tes wawancaranya bahasa Inggris? Jadi kurang lebih begini. Kalau kita memang ada seleksi bahasa Inggris ya. Yes. Kalau untuk yang reguler atau di luar filsafat keilahian, itu lebih konteksnya seperti
placement test, atau kalau di sini kita ada introduction to college English. Jadi itu penentuan level aja. Nah, kalau untuk filsafat keilahian itu nanti maksudnya adalah bahasa Inggris teologi. Ya kita sebut yang udah ada ya, filsafat bahasa Inggris teologi. Salah satunya memang wawancara bahasa Inggris, tapi konteksnya lebih untuk membaca teks. Iya, betul. Cara ya kurang lebih seperti itu ya Pak Patrick ya. Tapi bentuknya wawancara ya Mas Andi sekarang? Wawancara juga secara bahasa Inggris ya. Kalau tes yang sekarang bahasa Inggrisnya bentuk wawancara juga? Iya, wawancara dan dibacakan seperti waktu dulu kan. Jadi gini teman-teman, kalau tes wawancara bahasa Inggris yang saya ingat dulu ya, itu bukan soal conversation ya Mas, bukan saya ngobrol bahasa Inggris, tapi lebih ke kita dikasih teks bacaan bahasa Inggris, kita suruh baca, dan kemudian kita menjelaskan kembali dengan bahasa sendiri ya, mesti bukan dengan bahasa Inggris lagi ya, bahasa Indonesia ya. Soalnya kenapa demikian? Karena buku-buku yang nanti akan dipakai di kelas filsafat keilahian akan banyak menggunakan buku-buku dengan bahasa Inggris. Ya. Jadi artinya di awal kita udah dites nih. Kita ada kemampuan nggak ketika nanti kita membaca untuk memahami buku-buku tersebut gitu. Jadi memang penting kalau mau daftar teologi kalau bisa belajar untuk membaca artikel-artikel bahasa Inggris dulu. Nanti bukan cuma untuk tes ya, karena nanti waktu kalian berkuliah buku-buku itu juga kebanyakan teologi pakai bahasa Inggris. Betul. Begitu. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Manurung. Nah, Mas Manurung memang nanti lebih sifatnya teks, kemudian untuk dibacakan kembali dan diceritakan. Jadi bukan suatu bentuk yang, tapi ada format yang normatif. Kalau mungkin sekarang kita tetap online ya, itu sifatnya seperti ICE dulu. ICE. Ya, untuk filsafat keilahian tidak untuk levelnya Pak Patra, tapi nanti akan dirujuk lagi lebih ke membacakan teks, karena nanti literasinya pada saat kuliah akan banyak materi dari bahasa Inggris juga. Itu untuk Mas Manurung, dan mudah-mudahan cukup jelas juga yang disampaikan Pak Patrick ya waktu dulu seleksi juga. Ada lagi pertanyaan? Tadi sepertinya ada yang bertanya tapi nggak jadi gitu ya Kak. Cuma kita menyapa aja nih yang mau bergabung. Silakan. Ada Matius, terus ada Michelle, Agnesia, ada Jane Palimbangan, ada Jose Hamilton, ada Lia Clivea, ada Diaken Sumiwi, Aster Supita, ada Sambara. Selamat sore teman-teman semua. Sore teman-teman. Tadi kelihatannya ada yang dari Pondok. Nggak jadi. Nggak jadi. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar di filsafat keilahian, memang jenjang seleksinya cukup ketat menurut saya. Selain kedokteran ya, kita ngomong normatifnya nih Kak Matra. Jadi kalau di dulu teologi dan kedokteran tuh 2 hari tes. Jadi tes hari pertama itu ada tes potensi akademik, bahasa Inggris, kemudian kesehatan. Kemudian hari kedua tes kepribadian. Nah, tes kepribadian juga penting, habis itu wawancara. Sehingga memang jenjangnya itu cukup ketat, cukup panjang juga. Nah, untuk saat ini pun akan diupayakan ya tetap ketat meskipun ada penyesuaian karena kondisi-kondisi seperti ini. Nanti teman-teman bisa update di web kita sih, KMBUKDW.CID. Silakan lihat untuk update terakhir kita ya. Teman-teman kalau misalkan mau ada pertanyaan nih, langsung ke Kak Patrick boleh loh. Langsung chat aja, mungkin ada Kak Patrick di sini. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa ya, kehidupan atau kuliah seputar di teologi atau filsafat keilahian. Mungkin nanti Kak Patrick bisa sharing ya Mas Andi. Iya. Bisa sharing. 30 menit lagi. 30 menit. Satu menit jawabnya 30 menit. Cukup menghemat ya. Pertanyaan. Mungkin ada yang ditanya. Saya baca pertama. Wah, ini ada 10 pertanyaan, 9 susah. Enggak. Tadi sudah semua ya Kak ya.
tapi kita bisa ngobrol hal yang lain. Ini ada lagi pertanyaan, tes wawancara menggunakan Zoom ya. Oh, Kita coba jawab pertanyaan ya, Pak Patrick. yang tadi lagi ya. Iya, dari Mat Manurung. Nah, tes wawancara menggunakan Zoom atau Meet, nanti teknisnya akan menunggu ya, Mat Manurung. Tapi yang jelas, filsafat keilahian mengambil standar tertentu untuk bahasa Inggris. Itu dari S1 sampai S3 semua, sampai S2 ya, yang lebih detail, itu tetap ada seleksi bahasa Inggris yang cukup standarnya cukup tinggi menurut saya. Nah, nanti teknisnya Zoom atau Gmeet kita akan info lebih lanjut ya, Mas Manurung, itu bisa update di IG kita yang ya, selalu infonya ada. atau nanti kita info di PMB UKDWAC ya, di Ya. portal kita. Itu Mas Manurung. Pasti kita akan bantu ya kalau ada pertanyaan di luar konteks slide. Dan kalau mau konsultasi juga bisa ya, buat teman-teman semua. Kita sudah membuka layanan konsultasi. Sekarang nanti kamu bisa cek nih di feed IG-nya @PMBUKD Jogja. Itu ada 4 orang. Termasuk saya. Tidak termasuk, tapi termasuk saya. Sekarang nanti kalau mau konsultasi, mau tanya-tanya dulu boleh. Kita akan melayani dengan sepenuh hati. Di jam kerja, oke. Kembali ke Kak Patrick. Iya, kasihan Iya. Daus. Kak Patrick, Dia Mas, dulu waktu kuliah di UKDW, apa yang membuat Kak Patrick, apa sih cerita yang menarik atau cerita yang berkesan nih selama kuliah di UKDW? cerita yang menarik, cerita yang berkesan, Mas. Atau semua Saya berkesan sih ya? yang paling- Gimana? Saya tahu, tapi Makanya itu. cerita yang menarik dan berkesan. Mungkin Tanya dari Pak Patra. yang paling menarik yang berkesan kalau apa ya, praktek-praktek khotbah sih Mas sebenarnya. Oh, Soalnya saya benar-benar saya tuh ngerasa kalau khotbah tuh senjata utamanya pendeta lah istilahnya kan. Penyampaian pelayanan firman tuh senjata utamanya pendeta. Jadi mau bagaimanapun saya harus bisa, paling nggak bisa lah untuk berkhotbah. Saya tuh dulu pribadi yang takut Mas untuk ngomong, untuk mempresentasikan sesuatu, apalagi kalau ngomong di depan banyak orang. Nah, itu saya sering gereja-gereja tuh pindah-pindah dulu ya. Tapi saya lihat-liatin dosen saya yang khotbah. Saya lihat, iya saya pelajari gaya khotbahnya. Walaupun saya nggak bisa bilang sekarang saya sudah berhasil dan sudah jago untuk berkhotbah, enggak. Tapi saya paling nggak saya belajar untuk memberanikan diri gitu loh Mas. Untuk mau berkhotbah. Yang pertama alasannya saya ngerasa kalau firman Tuhan tuh harus diberitakan sama orang yang sempurna hidupnya. Karena saya nggak mau jadi orang yang munafik gitu ya. Saya nyampein firman Tuhan tapi hidup saya begini-gini aja, kayaknya saya ngerasa nggak layak deh untuk memberitakan firman. Tapi yang kedua itu juga saya canggung untuk ngomong di depan banyak orang. Kalau Mas tanya proses yang paling berkesan di Kita Wacana itu tadi, saya mempelajari tentang ilmu khotbah, saya lihat teman-teman saya yang juga praktek khotbah di kelas, saya perhatikan gaya gerak tubuh dan lain sebagainya, intonasi lagi ya, tidak terpaku pada teks, banyak macam deh Mas. Jadi istilahnya tuh sekolah teologi tuh kita juga kayak kerja di dapur gitu. Banyak resep tuh saya kumpulin, saya coba bagusnya gimana ya, ilustrasi khotbah yang saya ambil atau intonasi ngomongnya kayak gimana ya, itu sih Mas. Kalau proses berkuliah yang paling saya senang tuh homiletika. Walaupun sampai saat ini saya berani ngomong depan banyak orang Mas, berani bener, saya berani. Tapi saya berusaha untuk memberikan khotbah yang baik dan berusaha supaya mudah dipahami, itu yang masih agak sulit untuk saya secara pribadi. Ini sekaligus bisa menjadi pesan untuk Iya. adik-adik angkatan yang sekarang masih berproses kuliah maupun calon ya, bahwa salah satunya nanti teman-teman yang terlibat kembali ke gereja akan mengalami atau pasti tadi kalau sebutannya Pak Patrick senjatanya pendeta itu khotbah. Misalnya teman-teman sekarang mungkin ada yang merasa, wah
saya orang yang pendiam, pemalu, Iya. tapi Iya, nyatanya Kak Patrick bisa membuktikan nih. Sebagai contoh, tidak ada yang tidak mungkin dengan proses. Tentunya kehendak Tuhan yang terjadi. iya. Boleh. Terima kasih ya Mas ya. Selama ada kesempatan buat belajar memperlengkapi diri, karena panggilan tuh bukan sekedar kita dipanggil, yuk jadi pendeta, ayo terus gak bisa ngapa-ngapain, enggak. Menerima panggilan tuh juga kita memproses diri sendiri supaya apa? Supaya layak lah istilahnya kan. Kalau saya nggak bisa ngobrol di depan orang, ya saya harus belajar saya bisa ngobrol depan orang dan lain sebagainya. Jadi selama masih ada kesempatan untuk di dalam proses perkuliahan, apa gali itu sebanyak-banyak supaya nanti kalau kalian jadi pendeta tuh pendeta yang bisa dibilang saya punya cita-cita serba bisa lah. Iya, iya. Oke, Pak Patrick, kita coba jawab pertanyaan lagi dari Matt Manurung ya. Pertanyaannya, Yo. Bang Patrick, apa gitu motivasi Abang mengambil fakultas teologi dulu? Sebenarnya pertanyaan awal tadi, Iya. tapi siapa tahu kalau jawab sekarang beda ya. Mas Manung tertarik nih ya. Iya. Bisa daftar ya. Menarik. Tertarik. Atau boleh deh saya bagikan lah ya Mas ya, motivasi menjadi seorang pendeta. Tapi ini lebih pribadi ya, mungkin nggak ada sangkut pautnya dengan, mungkin ada banyak sangkut pautnya dengan fakultas teologi. Jadi waktu saya mau jadi, ini saya apa memahaminya sebagai bentuk panggilan buat diri saya sendiri ya. Jadi memang ada pergumulan lah, bisa dibilang pergumulan keluarga lah, bisa dibilang ya, siapa Matt ya. Nah kemudian saya juga ada kerinduan dari kecil tuh pengen jadi pendeta, ngelihat sosok pendeta tuh keren di mata saya, berdoa sembuhin orang dan lain sebagainya. Saya berpikir kenapa saya nggak jadi pendeta, kemudian saya berdoa dan pergumulan saya selesai. Saya seperti itu dulu. Jadi cita-cita saya dari kecil tuh pengen banget jadi pendeta. Waktu saya sekolah teologi, pergumulan tuh jadi makin banyak lah. Atau bahkan waktu saya SMA, itu pergumulan. Jadi waktu saya memutuskan, enggak lah jadi pendeta, tapi ada kerinduan pengen lagi. Waktu saya kuliah, jatuh lagi, enggak lah jadi pendeta, tapi ada kerinduan untuk pengen lagi. Bahkan proses dalam perkuliahan, kalau kita benar-benar menjalani prosesnya dengan sebaik mungkin, justru kita kayak menerima hikmah gitu loh. Pergumulan ada, tapi waktu saya memutuskan untuk sekolah teologi, saya nggak turut hanyut dalam pergumulan itu. Justru lewat sekolah teologi saya belajar mengasihi, saya belajar mengampuni, saya belajar untuk memberi diri lagi bagi Tuhan dan lain sebagainya. Saya melihat bahwa, oh mungkin panggilan inilah, yang sekolah teologi inilah yang mungkin menyelamatkan saya dari pergumulan yang lalu. Jadi yang tadi saya cita-cita mau memperbaiki pergumulan dengan sekolah teologi berubah, Mas. Jadi saya berteologi, saya jadi pendeta adalah bentuk ungkapan syukur. Karena Tuhan tidak membiarkan saya hanyut dalam pergumulan tersebut. Gitu. Intinya gitu sih. Intinya gitu sih. Jadi kalau saya membayangkan panggilan itu seperti apa? Seperti Samuel yang dipanggil. Satu kali dia dengar. Dua kali dia dengar. Tapi sekian kalinya dia baru, ya ini Tuhan gitu loh. Misalnya kalau nanti kalian terpanggil untuk jadi sekolah teologi ya, sekolah teologi walaupun saya bilang tadi seru dan lain sebagainya, pasti ada jatuh bangunnya. Tapi itulah proses ya Mas ya. Itu bisa dibilang motivasi saya untuk bukan cuma sekolah teologi, tapi tetap pengen jadi pendeta. Puji Tuhan sampai sekarang tetap pengen jadi pendeta. Kalau Tuhan berkenan, ya jadi pendeta lah. Gitu. Biasa. Ini tentunya masih di permukaan ya, Matt Manurung. Mungkin motivasi juga beda-beda dari masing-masing calon mahasiswa filsafat nilai ya. Nah, tapi kurang lebih untuk Bang Patrick, karena tadi yang ditanya Bang Patrick, Kata kuncinya nih ya Mas Andi, panggilan hati. Kalau sudah merasa terpanggil, jalani itu dengan sukacita. Nah, ini saya mau tanya di waktu kita nggak banyak lagi. Iya ini. Tapi mau tanya mungkin singkat aja. Nah, untuk teman-teman nanti yang bergabung di filsafat keilahian, kira-kira misalnya ada kendala ataupun ada pertanyaan,
Ya, boleh Mas, gimana? Kira-kira ada kendala, kira-kira ada perlu bantuan kakak angkatannya bantu nggak memberikan jalan atau memberikan Masukan mungkin ya. Iya. Oh, maksudnya kalau ada pribadi mau hubungi saya untuk Oh enggak, jadi Waktu dulu kuliah mungkin ya, Mas Andi. kuliah gitu. gimana Mas? Boleh diulang? Putus-putus ya? Oke, saya ulang ya Iya. pertanyaan lupa saya. Coba saya ulang Pak Pedri. Iya. Jadi untuk teman-teman atau yang akan bergabung ini, pada saat kuliah, menempuh kuliah, filsafat keilahiyaan, misalnya ada kendala ataupun perlu masukan dari kakak-kakak angkatan itu akan dengan sukacita dibantu. Dengan Oh, senang hati membantu iya. mungkin ya kakak angkatannya ya. Menurut dari pengalaman Kak Patrick. Nah, Iya. Waktu kita masuk di sekolah teologi kan Duta Wacana kan nggak cuma untuk GPIB ya. Di GPIB, GKI, GKJ, ada teman saya dari GPCP juga ada, dan gereja-gereja lainnya. Dan ketika kita bergabung sebagai satu angkatan, kita juga didata Mas, siapa aja yang dari GKI, siapa aja dari GPIB, dan kemudian kita digabungkan dalam perhimpunan mahasiswa PM gitu. Jadi ada PM GPIB misalnya, langsung diundang di situ. Di dalam PM itu ya kita kakak tingkat sih dari dulu sih memberi diri sih. Kalau ada adik-adik yang tanya soal buku mungkin, atau tanya masukan mungkin, atau mungkin tanya-tanya kayak contohnya kemarin saya waktu mau pendaftaran vikaris, Kak, apa aja yang perlu dilengkapi daftar vikaris? Surat rekomendasi gereja. Bahkan nggak cuma nanya, kakak-kakak tingkat justru ngingetin kita. Surat rekomendasi gereja jadi bikin belum? Coba didata yuk masing-masing. Jadi disatuin baru dikirim sama-sama gitu. Jadi keterlibatan antara alumni, baik alumni, kakak tingkat, adik tingkat tuh tetap terjalin dengan baik Mas. Dalam PM tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau ada kendala dan lain sebagainya, kita bisa diskusi sama-sama sebenarnya. Bahkan PM itu nggak cuma sebatas grup WhatsApp. Biasanya tiap bulan, tiap-tiap PM ada kegiatan kumpul bareng gitu. Jadi kalau memang ada kendala ya kita bisa, saya rasa sih bisa saling handle sih ya, antara alumni, kakak tingkat, dengan adik tingkat. Bahkan dengan dosen-dosen yang memang satu gereja misalnya. Ada dosen-dosen GPIB misalnya, kita mau minta tolong apa, saya kayak contohnya kemarin waktu saya stase, saya minta sama Bu Jennifer Wower, Bu saya butuh tempat praktek. Bu Jennifer yang hubungi sinode yang carikan saya tempat praktek Emmanuel Samarinda gitu Mas. Iya. Jadi kurang lebih gampang lah kalau ada kendala-kendala bisa saling udah bisa jadi gambaran untuk adik-adik calon lain yang baru ya. Iya, betul. Jadi kalian akan tetap misalnya ada kendala bisa dapat Teman-teman advice ya, dari ada selalu bantuan akan selalu ada. Nggak usah khawatir. Ada pertanyaan lagi nih. Fakultas Teologi atau sekarang filsafat keilahiyaan di Ampet Manurung 2 semester asrama, 4 semester yang benar. Di atas 2 tahun. Apakah boleh lanjut asrama atau harus ngekos di luar asrama, Bang Patrick? Ini Bang Patrick atau saya yang jawab? Jadi kalau tadi saya bilang ya, proses di 2 tahun awal itu 4 semester. Semester 1 sampai semester 4 itu kita wajib asrama. Setelah keluar asrama, kita bebas. Ya. Dan Nah, harus keluar ya? Iya. Mau kalian ngekos Di luar kita asramanya mungkin. Ya, biasanya kayak saya dulu ya. Kalau teman-teman di asrama tuh ya udah dekat banget nongkrong bareng dan sebagainya, atau mungkin kita karena satu lantai sering ngobrol bareng, akhirnya waktu keluar ngontrak bersama gitu, patungan. Soalnya kalau ngontrak kan lebih banyak ya, ada dapurnya, ada garasi, ketimbang kita ngekos sendiri-sendiri kan. Gitu. Jadi Met Manurung memang untuk tahun kedua atau semester 4 kita sarankan untuk keluar karena nanti akan ada adik-adiknya angkatan lagi yang masuk. Nah, ini waktu udah di penghujung. Kuota kasurnya juga ya Mas ya? Oke. Yang tadi saya bilang, kalau saya kakak tingkat 2013, 14 masuk, 14 jadi kakak tingkat 15 masuk. Kalau kita nggak keluar, nanti tidur di lantai aja. Ada kuotanya. Oke Kak Patrick dan Mas Andi, kita sebenarnya sudah di penghujung antara live IG.
Tapi mungkin sebelum kita mengakhiri, mungkin apa ya Kak, Mas Andi ya, closing ya, closing statement ya. Pesan yang mungkin pesan singkat nih dari Kak Patrick buat teman-teman atau mungkin adik-adik nih yang mungkin sekarang dinonton atau mungkin nanti mau kuliah begitu. Apa nih pesan dari Kak Patrick buat teman-teman semua? Apa aja deh? Apa ya, teman-teman yang merasa tertarik atau ya bisa dibilang mungkin merasa terpanggil untuk jadi bagian dari pelayanan firman dan sakramen, ya nikmatilah proses yang ada, jatuh bangun yang saya bilang tadi. Dan kalau saya boleh katakan, sejauh ini saya nggak, apa ya, jujur saya secara pribadi saya nggak pernah menyesal untuk ada dan menjadi bagian dari Duta Wacana. Bahkan kalau saya bisa bilang, itu adalah tempat yang baik untuk kita berproses, terkhusus memproses panggilan hidup itu. Itu sih, Mas. Ya, Saya merasa terberkati. terima kasih banyak. Saya terima kasih Kak Patrick sudah berbagi dengan teman-teman sore ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Oke. Terima kasih Kak Patrick. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Salam memberkati. memberkati. Terima kasih Kak teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatan selalu. Ya, tahu.